adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca-Mani. Sekarang kita ketemu lagi nih dalam ibadah Sekolah Minggu GKI Arca-Mani bersama dengan Kak Vina dan Kak Marni. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan berkuasa atas roh jahat. Wah, menarik banget ya hari ini ya Kak Marni. Betul Kak Vina. Tetapi sebelum dilanjut nih adik-adik, mari kita awali ibadah kita ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru di mana kami anak-anak-Mu kembali datang ke hadapan Tuhan untuk bersekutu, bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan kiranya berkati dan pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, zaman modern sekarang ini seperti sekarang ini nih, kita masih juga loh menemui hal-hal yang di luar nalar, yaitu pekerjaan-pekerjaan atau perwujudan dari pekerjaan roh jahat. Nah pasti adik-adik juga tahu ya. Nah tetapi nih adik-adik, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menolong dan menjaga kita anak-anaknya. Seperti pada pujian kita yang pertama, dalam nama Yesus. Kita punya Tuhan Yesus ya Kak Vina, kita tidak boleh takut adik-adik. Bersama Tuhan kita pasti menang melawan kuasa-kuasa dari si jahat. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan nih, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya,
adik-adik, kita harus bersyukur ya kalau kita punya Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Tidak ada yang lebih hebat dan lebih besar lagi dari Tuhan Yesus. Yuk kita memuji Tuhan dari pujian kuat, hebat, besar. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik silakan siapkan buku catatan dan alat tulis, dan tentunya siapkan hati kita semua untuk menerima cerita firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik. Apa kabar nih adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya berkatilah Tuhan, hamba yang akan bercerita, dan juga adik-adik yang akan mendengarkan. Kiranya firman yang akan kami pelajari ini berasal dari Tuhan, dan Tuhan mampukan kami untuk menjadi anak-anak pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah Tuhan berkuasa atas roh jahat. Bacaan kita diambil dari Injil Markus 9 ayat 14 sampai 27. Adik-adik silakan baca di rumah ya. Nah, adik-adik pernah nggak mengalami suatu masalah yang berat atau adik-adik nggak mampu menyelesaikannya? Ada suatu cerita tentang seorang anak laki-laki yang menangis ketika menghadapi suatu masalah. Nah, anak ini lagi mengalami kesulitan karena mobil-mobilannya nggak bisa jalan. Lalu dia pun menangis. Dan ayahnya melihat dan ayahnya pun bertanya kenapa anak ini menangis.
Lalu ayahnya pun menolong anak ini untuk memperbaiki mobil-mobilan yang rusak. Setelah dilihat, ternyata mobil-mobilannya bukan rusak, tapi karena baterainya habis. Lalu ayahnya pun mengganti dengan baterai yang baru dan mobil-mobilannya pun bisa digunakan kembali. Nah, ketika kita punya masalah yang besar, yang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, kita harus datang kepada siapa sih? Iya benar, kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus lagi bersama murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu Tuhan Yesus pun datang untuk menghampiri murid-murid yang lain. Di tempat itu berkumpul orang banyak. Dan Tuhan Yesus mendengar perdebatan antara ahli Taurat dan murid Tuhan Yesus yang lain. Lalu Tuhan Yesus pun bertanya kepada muridnya, "Apa yang kalian perdebatkan?" Lalu seorang bapak dari antara kerumunan banyak itu datang menghampiri Tuhan Yesus. "Guru, tolonglah kami." Jadi dia tuh punya seorang anak laki-laki yang sejak kecil mengalami sakit, dan anak ini sedang kerasukan roh jahat, sehingga membuat anak itu menjadi tuli dan bisu. Ketika roh jahat itu memasuki tubuh anak ini, roh jahat itu membanting tubuh anak ini ke tanah, dan anak ini pun mengeluarkan busa dari mulutnya lalu menggertakkan giginya. Kondisi anak ini sangat kasihan sekali ya adik-adik. Dari sejak kecil dia mengalami sakit. Nah, bapak ini bercerita kepada Tuhan Yesus, "Saya minta tolong kepada murid-murid Tuhan Yesus, tapi murid-murid Tuhan Yesus ini tidak dapat mengusir roh jahat itu dari tubuh anak bapak tersebut." Lalu Tuhan Yesus pun menegur murid-muridnya karena kurang percaya sehingga tidak dapat melakukan mukjizat, yaitu mengusir roh jahat itu. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan supaya membawa anak itu kepada Tuhan Yesus. Ketika anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus, roh jahat itu langsung mengamuk di dalam tubuh anak itu. Nah, bapak ini pun bilang kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika Engkau dapat, tolong bantu keluarkan roh jahat itu dari tubuh anakku dan kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus pun berkata, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Lalu bapak ini mengakui kalau dia kurang percaya. "Aku percaya." Meskipun dia dengan segala keraguan, dia bilang, "Aku percaya, kasihanilah aku yang kurang percaya ini." Dia mengakui ketidakyakinan dalam dirinya bahwa anaknya bisa sembuh. Lalu Tuhan Yesus pun memerintahkan roh jahat itu yang menyebabkan anak itu bisu dan tuli supaya keluar dari tubuh anak itu, dan supaya roh itu tidak kembali lagi ke tubuh anak itu, dan roh jahat itu pun pergi. Nah, kuasa Tuhan itu begitu luar biasa, bukan karena murid-murid tidak dapat melakukan mukjizat, tapi karena mereka kurang percaya. Nah, Tuhan Yesus meminta supaya murid-muridnya memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus juga mengatakan kepada bapak tersebut, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kisah ini mengajarkan kita untuk memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang mampu menolong kita. Kita akan menyaksikan tayangan berikut ini.
Saya mohon engkau melihat anak saya. Tolonglah dia. Karena ia anakku satu-satunya. Saya telah meminta murid-muridmu mengusir roh jahat itu. Tapi mereka tidak mampu. Hai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawa anakmu kemari. Wajahnya pun cerah. Betapa menakjubkan. Nah, begitu adik-adik kisah yang dialami oleh seorang anak yang kerasukan roh jahat tersebut. Nah, kita juga harus belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap akal pikiran kita. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang baru kita dengar, Kak Tati berikan 5 poin yang perlu adik-adik ingat. Yang pertama adalah ketika kuasa roh jahat mengganggu kita, yang dapat memulihkan kita adalah hanya Tuhan Yesus. Makanya kita datang kepada orang yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus, minta kesembuhan. Yang kedua adalah kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan Yesus. Kita harus percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Yang ketiga adalah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut dan khawatir terhadap kuasa roh jahat atau setan, karena Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita dan kuasa itu tidak berkuasa atas apapun yang ada di dunia ini, karena kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada kuasa roh jahat. Nah, yang keempat adalah kita harus mengakui dengan rendah hati segala kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan. Nah, kita minta pertolongan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa dimampukan melakukan kehendak Tuhan. Yang kelima adalah kita belajar karakter Tuhan Yesus yang mau menolong siapapun yang membutuhkan. Nah, kita diminta sebagai anak-anak Tuhan untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Jadi kita menjadi saluran berkat yang mau menolong siapa saja yang membutuhkan. Semoga cerita firman Tuhan ini dapat menolong adik-adik dan adik-adik semakin menaruh iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang kita akan membuat aktivitas ya. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama spidol, kertas, kalian bisa pakai kertas lipat atau kertas HVS, gunting, dan juga alat warna. Ayo kita buat. Nah adik-adik, yang pertama yang akan kita buat adalah kita akan menggambar Tuhan Yesus ya. Nah, untuk badannya kita bikin lingkaran seperti ini.
tengahnya kita kasih garis, terus bikin tangannya. Sini kita bikin pola titik-titik untuk nanti kita gunting. Di bawahnya kita bikin kotak ya adik-adik. Nah, di gambar kedua, kita akan menggambar diri kita. Setelah itu, kita akan mewarnai ya. Nah, adik-adik, setelah kita warnai, kita akan gunting. Nah, setelah digunting, kita akan hias ya. Nah, di sini kita akan tulis, Tuhan melindungi aku. Aku tidak takut. Nah, untuk menggunting pola di sininya, kita lipat dulu sedikit ya. Lalu kita gunting sedikit aja. Agar bisa menggunting titik-titiknya. Nah, aktivitas kita sudah jadi adik-adik. Adik-adik, aktivitas kita sudah jadi. Nih, kita lihat tulisannya apa ya? Tuhan melindungi aku tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa di atas roh-roh jahat juga. Dia berjanji untuk melindungi kita. Selamat mencoba ya adik-adik. Dadah! Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa ya. Sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga kami boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah Tuhan adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dan kiranya mereka boleh mengingat dan melakukan firman Tuhan dan mereka menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Berkati aktivitas mereka Tuhan, berkati sekolahnya, berkati juga orang tuanya yang mendidik dan membesarkan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami semua untuk semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah!